semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube @korbandonses. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya, dan saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih gitu. Semoga kalian menikmati kontennya. Oke. Hari ini kita ada pembahasan tentang 5 tips untuk menurunkan shock depan. Jadi gitu. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas untuk eksperimen-eksperimen yang pernah saya lakukan. Yuk kita bahas 5 tips untuk menurunkan shock depan. Pernahkah yang kalian bertanya-tanya? Jadi untuk turunan shock depan itu tuh ada berbagai cara sebenarnya gitu. Jadi untuk menurunkan shock depan itu sebenarnya ada banyak. Bahkan saya udah ngikutin tren ini dari tahun 2000-an nyampe sekarang 2024 gitu. Jadi yang dulu tuh namanya untuk nurunin modifikasinya zaman dulu itulah ceper. Entah itu genre motor bebek, genre motor sport, motor laki. Jadi semuanya itu ceper teman-teman gitu. Terus saya juga ngikutin tren untuk di tahun-tahun 2015, yaitu adalah baby lock. Dan sekarang beralih untuk tren-tren saat ini adalah untuk trennya downsize gitu teman-teman. Oke. Jadi setelah menonton video ini, saya juga mau minta pendapat yang teman-teman udah nonton. Coba kritik dan sarannya agar saya bisa memperbaiki untuk menjelaskannya untuk video kali ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu. Yang belum kenal maka kenalanlah sama saya. Jadi kenalan dulu, nama saya adalah Bang Odin gitu. Dia adalah pemilik atau owner dari si Hitam Manis di ini teman-teman, si Hitam Manis. Oke. Jadi saya berharap teman-teman tidak tertawa kalau terlalu keras saat menonton video ini. Mari kita mulai dengan candaan ringan teman-teman. Oke. Jadi kita akan memberikan lagi tips-tipsnya, 5 tips teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah potong per 8 ulir teman-teman gitu. Ini udah saya lakukan itu tahun 2015. Itu zamannya tren-trennya baby lock. Jadi untuk dulu tuh belum ada yang namanya downsize teman-teman, belum ngetren saat ini. Jadi dulu tuh mainnya tuh pernya itu dipotong jadi 8 ulir. Jadi per aslinya yang bawaan motor shock depan itu dipotong gitu. Atau enggak kita beli shock imitasi atau enggak shock aftermarket gitu, maka dipotonglah 8 ulir gitu. Jadi untuk depan itu shocknya pasti bakal pendek banget gitu, mungkinan ada 2 jari lah gini. Jadi itu ngetren-ngetrennya tuh yang pernah saya lakukan itu di tahun 2015 teman-teman, yaitu adalah baby lock gitu. Ada motor saya teman-teman, ini motor saya kayak gini, baby lock saya gini, saya ngikutin tren gitu. Jadi yang kedua adalah potong 4 ulir. Jadi 4 ulirnya tuh dipotong teman-teman. Nah, yang potongannya itu bekasnya itu dimasukin ke bawah sulingan gitu. Jadi shocknya akan tetap pendek tapi tetap enak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan yang pertama tadi, yang 8 ulir enak nggak bang? Menurutku nggak enak. Menurutku nggak enak. Jadi untuk kalau dilihat sih secara penampilan bagus, teman kalau untuk dinaikin nggak enak. Sendiri aja nggak enak, apalagi berdua gitu. Jadi gitu untuk 8 ulir. Kalau 4 ulir bagaimana bang? Nah, kalau 4 ulir itu perbedaannya itu lebih enak teman-teman. Jadi untuk yang dipotong atasnya itu 4 ulir, waktu kita turunin ke sulingan itu akan menjadi enak teman-teman. Cuman ya resikonya ya kita harus beli apa namanya per imitasi atau enggak aftermarket gitu. Kalau mau potong per bawaan itu kan susah teman-teman, kayak sayang gitu loh. Nah, jadi yang lanjut yang ketiga teman-teman, kita adalah turunin shock 2 cm gitu.
4 cm. Jadi kan kalau untuk di sok depan kan ada 2 baut, yang di kanan, yang di kiri ada 2 baut gitu. Jadi itu kalau kita turunin soknya, jadi masing-masing itu 1 baut gitu. Yang tadi awalnya di depan itu 4 baut teman-teman, jadi 2 baut. Jadi itu juga tren modifikasi yang simple sih teman-teman, nggak neko-neko lah, cuman biasa lah. Cuman ya kita resikonya menghilangin bautnya gitu. Ada juga beberapa yang dipakai untuk bautnya itu kan, jadi itu untuk baut saya nggak bawa lagi. Jadi untuk baut itu tuh kan, ini kepala baut, ini ulirnya. Jadi semuanya tuh ulir teman-teman. Jadi yang di tengah-tengah itu ada beberapa yang tidak pakai ulir. Nah itu biasanya dibeli untuk aftermarket gitu, untuk dipasang 4-4-nya. Jadi di depannya tuh kasih 4, walaupun turunin sok depan teman-teman. Oke, kita akan lanjutin yang keempat, yaitu adalah karet ogah jinjit teman-teman. Jadi itu buat orang-orang yang trennya pengen fitment, pengen cepernya habis gitu. Jadi itu mereka tuh menggunakan untuk karet. Dia menaruhnya itu di atas bottom shock sama di segitiga. Jadi tujuannya apa teman-teman? Agar untuk bottom shock ini tidak langsung mengena untuk segitiganya gitu. Jadi fungsinya tujuannya itu. Cuman untuk pemakaiannya itu motor nggak bisa dipakai untuk ugal-ugalan, untuk NR nggak bisa teman-teman. Takutnya nanti kalau ada lubang itu hancur semua. Saya sih nggak menyarankan untuk karet ogah jinjit ya teman. Tapi kalau untuk mencoba juga silahkan gitu. Saya juga tidak melarang karena saya udah bereksperimen sendiri dan saya juga udah merasakan sendiri teman-teman. Oke, yang kelima. Jadi untuk yang kelima itu adalah yang ngetren saat ini adalah downsize. Downsize kayak ini memakai bushing. Bushingnya varian teman-teman. Untuk bushingnya bisa dipakai yang 2 cm, 3 cm ataupun 4 cm teman-teman. Jadi yang ngetren saat ini adalah downsize gitu. Saya ngelakuin downsize di motor saya itu sekitar 3 cm teman-teman. Itu motornya pendek tapi enak gitu. Jadi untuk ngetren saat ini sih emang bagusnya tuh emang untuk downsize teman-teman. Jadi saya harapkan untuk teman-teman ngikutin tren yang saya pakai, yaitu adalah tren saat ini yaitu downsize gitu teman-teman. Jadi perbedaannya apa bang ya untuk yang downsize 2 cm, 3 cm ataupun 5 cm gitu. Jadi apa bang bedanya kan gitu. Jadi saya akan bahas untuk perbedaannya. 2 cm itu bushingnya ditaruh di sulingan. Jadi di sulingan ada pernya kan. Nah itu adalah langsung bushing dulu baru per gitu. Nah itu kalau untuk 2 cm itu aman teman-teman. Untuk 2 cm bushingnya 3 cm. Kalau kita pakai bushing 2 cm otomatis yang di atas itu akan turun 2 cm teman-teman. Jadi yang 3 cm bushingnya yang di atas juga akan turun 3 cm teman-teman. Jadi gitu. Apalagi pakai 5 cm itu yang ekstrim gitu. Jadi itulah yang ngetren saat ini yang downsize teman-teman gitu. Jadi itu adalah beberapa tips yang saya bagi adalah 5 tips untuk menurunkan shock depan gitu. Itu adalah eksperimen yang saya lakukan bertahun-tahun gitu. Jadi ada beberapa yang harus dilihat juga untuk downsize, yaitu adalah untuk olinya gitu. Tapi harus diperhatiin juga kalau untuk oli itu, kalau menurut saya teman-teman ada saran menurut saya, yaitu adalah oli shock itu sama dengan bottom atas. Downsize berapapun harus sama gitu. Karena apa? Karena saya udah melakukan berbagai eksperimen oli yang pakai 60 mili, 70 mili, 80 mili. Akhirnya saya menemukan yang untuk oli itu sama teman-teman, rata di bottom atasnya. Jadi Anda mau downsize 3 cm, 4 cm, 5 cm itu aman gitu. Jadi inilah eksperimen yang saya lakukan teman-teman. Semoga akun ini atau video ini juga bermanfaat yang menonton dan juga berguna bagi orang lain teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bereksperimen lagi. Jadi dari saya tuh udah melakukan hasilnya teman-teman. Ya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow akun TikTok saya yaitu @korbandonses juga. YouTube-nya juga @korbandonses. Tolong semuanya di follow atau di subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih yang udah menonton.